Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Neng Yani Nurhayani SHMH dan Bapak Dian Rahmat Gumilar SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, dan tidak lupa pula rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sinta dengan nomor induk mahasiswa 12130500179 dari Prodi Ilmu Hukum dari kelas 2D atau semester 2. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai tentang materi pengenalan hukum perdata. Sebelum saya membahas mengenai tentang materi kali ini, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tentang buku rujukan apa saja sih yang kali ini saya ambil. Nah, terdapat dari beberapa buku rujukan. Yang pertama saya ambil dalam buku yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia yang ditulis langsung oleh salah satu dosen saya, yaitu Bu Neng Yani Nurhayani SHMH. Nah, itu buku rujukan yang pertama. Buku rujukan yang kedua yaitu buku yang ditulis R. Abdul Jamali yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia. Nah, buku yang selanjutnya yaitu yang terdapat dari buku yang ditulis oleh C.S.T. Kansil yang berjudul tentang Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Nah, yang buku terakhir yaitu mengenai tentang Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh R. Suroso SH. Nah, mungkin itu dari sekian beberapa rujukan mengenai tentang referensi buku yang saya ambil untuk menyampaikan materi kali ini. Sebelum kita beranjak kepada penyampaian materi mengenai tentang definisi hukum perdata, kita perlu ketahui ya bahwa hukum perdata itu memiliki dua jenis macam. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu hukum perdata material, yang kedua yaitu hukum perdata formil. Nah, hukum perdata material itu seperti apa? Yaitu hukum perdata material itu merupakan hukum yang hanya membahas mengenai tentang hukum perdata saja. Tetapi kalau hukum formil itu atau hukum perdata formil itu lazimnya sering disebut itu sebagai hukum acara perdata. Nah, setelah kita mengetahui tentang jenis atau macam dari hukum perdata, tentunya kita harus mengetahui mengenai tentang definisi. Nah, untuk itu di sini saya akan menyampaikan mengenai tentang materi pengenalan hukum perdata. Nah, di sini saya akan membawa dengan beberapa subjudul atau beberapa submateri yang terdiri dari 4 submateri. Yang pertama yaitu definisi hukum perdata, yang kedua yaitu dasar hukum perdata, yang ketiga yaitu sejarah singkat mengenai tentang hukum perdata, dan yang terakhir yaitu yang keempat mengenai tentang sistematika hukum perdata. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membahas yang pertama, submateri yang pertama yaitu mengenai tentang definisi hukum perdata. Nah, tentu saja dalam definisi hukum perdata ini sangatlah banyak dari pendapat beberapa ahli mengenai tentang pengertian dari hukum perdata ini. Nah, untuk itu di sini saya hanya mengambil 2 pendapat ahli, yaitu yang pertama dari pendapat Mr. Paul Scholten, dan yang kedua yaitu menurut atau pendapat dari Profesor R. Subekti. Nah, lantas apa definisi dari hukum perdata menurut Mr. Paul Scholten? Mari kita simak. Nah, bisa kita lihat ya bahwa definisi menurut dari Mr. Paul Scholten itu beliau menjelaskan bahwa hukum perdata itu merupakan hukum antar perorangan yang mengatur dan hak dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lain. Nah, juga terhadap yang satu dengan yang lain, tentunya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan kekeluargaan.
Nah, itu definisi hukum perdata menurut Mr. Paul Scholten. Nah, yang selanjutnya yaitu definisi hukum perdata menurut Profesor R. Subekti. Beliau menyampaikan bahwa hukum perdata itu merupakan segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Nah, jika kita telaah lebih dalam lagi dari kedua pendapat tersebut, kita mengetahui nih bahwa dari kedua pendapat tersebut itu sangat merujuk ke dalam pengaturan tentang perlindungan perseorangan. Nah, yaitu perlindungan antara perseorangan dengan yang lain. Nah, akan tetapi jika dalam kajian ilmu hukum itu dari subjek hukum perdata itu sendiri tidak hanya itu manusia saja atau perorangannya saja, tetapi badan hukum juga itu merupakan subjek dari hukum perdata. Nah, bisa kita ketahui ya bahwa hukum perdata ini tidak hanya memiliki subjek hukumnya itu seperti perorangan saja, tetapi badan hukum juga merupakan subjek dari subjek hukum. Nah, itu mengenai tentang definisi dari hukum perdata. Nah, bisa kita simpulkan ya, kita tarik kesimpulannya apa itu hukum perdata, yaitu merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antar subjek hukum satu dengan yang lain, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat. Nah, bisa disimpulkan demikian ya. Jadi, nah, kita sudah membahas tuh mengenai tentang definisi dari hukum perdata, dan mungkin teman-teman sudah ada gambaran ya mengenai tentang apa itu hukum perdata. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang ruang lingkup dari hukum perdata. Nah, apa saja ruang lingkup dari hukum perdata? Nah, bisa kita lihat ya di sini. Nah, ruang lingkup hukum perdata itu terdiri dari dua ya. Yaitu yang pertama, ruang lingkup hukum perdata yang dilihat secara luas. Nah, artiannya yaitu bahan hukum yang tertera dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan sejumlah undang-undang tambahannya. Nah, itu ruang lingkup hukum perdata secara luas. Sedangkan yang kedua yaitu ruang lingkup hukum perdata secara sempit. Nah, apa itu? Ruang lingkup hukum perdata secara sempit itu bahan hukumnya hanya yang tertera di dalam KUHP Perdata atau kitab-kitab undang-undang hukum perdata saja. Nah, bisa kita ketahui ya perbedaannya dari ruang lingkup yang sempit dengan ruang lingkup yang luas, bahwa ruang lingkup yang luas itu mencakupi dari KUHP Perdata, KUHP Dagang, serta kitab undang-undang tambahannya. Sedangkan dari artian ruang lingkup secara sempit itu hanya membahas mengenai tentang KUHP Perdata. Nah, itu mengenai tentang ruang lingkup hukum perdata. Nah, selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai tentang asas-asas dalam hukum perdata. Apa saja itu? Nah, bisa dilihat dari gambar yang di samping ya, bahwa asas dari hukum perdata ini terdiri dari yang pertama yaitu melindungi hak asasi manusia yang mana telah tercantum dalam pasal 1 KUHP dan pasal 3 KUHS. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu mengenai setiap orang yang mempunyai nama dan tempat kediaman hukum atau domisili. Nah, itu
sudah juga tercantum di dalam pasal 5 KUHS. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, pernyataan itu juga sudah tercantum di dalam pasal 133 KUHS. Nah, itu yang ketiga mengenai tentang asas-asas dalam hukum perdata. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu asas monogami. Nah, asas monogami ini juga sudah tercantum ya teman-teman di dalam pasal 27 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, itu mengenai tentang asas-asas dalam hukum perdata. Nah, kita lanjut dari materi selanjutnya atau submateri selanjutnya, yaitu mengenai tentang dasar hukum berlakunya hukum perdata. Nah, bisa kita ketahui ya, bisa dilihat juga bahwa dasar berlakunya hukum perdata ini sudah tertuang dalam pasal 2 yang mana dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 1945. Nah, bisa diketahui ya bahwa dasar berlakunya hukum perdata ini sudah terlebih dahulu ada gitu ya, yaitu pada dalam pasal 2 tentang peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pasal 1 tentang Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 1945. Nah, lantas dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada apa sih? Nah, dalam peraturan tersebut, dalam pasal tersebut didasarkan yaitu bahwa hukum perdata ini yang berlaku di Indonesia ini sampai dengan sekarang ini itu berlaku didasarkan terhadap pasal tadi itu, berarti bahwa segala ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya pada masa Hindia Belanda maupun masa pendudukan Jepang dahulu termasuk ke dalam hukum perdata dan sampai sekarang ini masih berlaku di Indonesia hukum perdata ini. Nah, itu mengenai tentang dasar hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang sejarah singkat mengenai hukum perdata. Nah, setelah kita mengetahui tentang macam, definisi, dasar hukum, ruang lingkup mengenai tentang hukum perdata, nah lebih abdul lagi ya kita itu mengetahui tentang asal-usul atau sejarah mengenai tentang terbentuknya hukum perdata ini. Nah, dari sejarah secara singkat ini ya, saya di sini akan menjabarkan secara singkat. Nah, hukum perdata di Indonesia ini asal teman-teman tahu ya, itu bukan merupakan karya orisinil atau hasil buatan ori dari karya Indonesia. Nah, kenapa disebutkan demikian? Karena dalam pembentukan hukum perdata ini tentu tidak akan terlepas dari peristiwa masa lampau. Kenapa dikatakan seperti itu? Jelas saja, itu dikarenakan hukum perdata tidak akan terbentuk begitu saja gitu ya, yang ada di Indonesia ini. Nah, hukum ini pun bukan asli buatan bangsa Indonesia. Nah, yang tadi telah saya sampaikan bahwa hukum perdata ini bukan karya orisinil dari bangsa Indonesia. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Nah, kita lihat dari sejarah masa lampau ya. Nah, dalam sejarah hukum perdata di Indonesia itu masih memiliki benang merah dengan sejarah hukum perdata di benua Eropa, ya khususnya
pada benua Eropa kontinental. Nah, yang mana benua kontinental yang menerapkan hukum perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Nah, itu menjadi alasannya jika hukum perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini bukan merupakan karya orisinil dari bangsa Indonesia. Nah, lantas kenapa gitu ya bisa berlaku di Indonesia? Nah, kita lihat lagi teman-teman bahwa berdasarkan catatan Napoleon pada tahun 1804, hukum perdata ini disebut juga sebagai Code Civil de France atau de Prancis. Ya, selain itu juga masyarakat Eropa lebih mengenal hukum perdata ini dengan sebutan Kode Napoleon. Nah, Kode Napoleon ya teman-teman. Nah, bangsa Eropa pada masa itu menerapkan hukum perdata sejak tahun 1809 sampai dengan 1811 ketika Prancis waktu itu menjajah bangsa Belanda. Nah, maka tidak heran jika Raja Ludwig Napoleon pada saat itu menerapkan Wetboek Napoleon atau yang berisinya itu hampir sama dengan Kode Sipil de France dan Kode Napoleon. Nah, maka diberlakukanlah menjadi sumber hukum perdata bangsa Belanda. Lantas, apa yang terjadi setelah penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa itu di Belanda itu berakhir? Nah, tentu saja ketika penjajahan di Belanda itu berakhir, maka bangsa Belanda akhirnya menerapkan secara tetap Kode Napoleon dan Kode Sipil des Prancis ini sebagai aturan hukum mereka. Nah, sebagai aturan hukum mereka ya. Nah, lantas dalam hal itu pada tahun 1814 Belanda baru mengkodifikasikan susunan hukum tersebut menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang sering disebut itu sebagai sipil ya. Nah, dasar kodifikasi hukum Belanda ini pula disusun langsung oleh Mr. J.M. Kemper atau yang sering disebut dengan Antwerp Kemper. Nah, tetapi sebelum beliau merampungkan kodifikasi tentang hukum perdata ini, beliau wafat pada tahun 1824. Nah, maka pengkodifikasian hukum Belanda ini dilanjutkan oleh Nicolai yang mana pada saat itu merupakan ketua pengadilan tinggi di Belanda. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu pada tanggal 6 Juli tahun 1830 perumusan hukum itu pun selesai dan berhasil. Nah, untuk sebagai penanda bahwa dengan keberhasilan tersebut, maka terciptalah BW atau sering disebut itu Burgerlijk Wetboek atau juga yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Nah, itu teman-teman. Nah, selain BW ini juga yang diciptakan atau dikodifikasikan pada tahun itu, juga adanya WPK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, selain dari BW ini yang ada terbentuk, juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga sudah ada teman-teman pada masa itu. Nah, itu mengenai tentang adanya hukum perdata. Nah, lantas mengapa bisa ada di bangsa Indonesia si hukum perdata dan hukum dagang ini? Nah, tentu saja ketika bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia, si bangsa Belanda itu juga menerapkan sistem perundang-undangan KUHP Perdata ini dan juga KUHD Dagang ini. Nah, maka bisa disebutkan bahwa KUHP Perdata dan KUHD Dagang ini merupakan warisan dari jajahan bangsa Belanda
yang mana masih digunakan sampai saat ini oleh bangsa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, pada tahun 1984 atas dasar konkordasi atau asas politik, Indonesia pun memberlakukan kedua kitab undang-undang tersebut. Kitab apa saja? Yaitu yang tadi, Kitab Undang-Undang KUHP Perdata dan Kitab Undang-Undang Dagang. Nah, maka diberlakukanlah atau dikodifikasikanlah atau dikonkondinasikanlah pada tahun 1984 itu, mohon maaf. Nah, tentu saja secara resmi oleh bangsa Indonesia. Nah, bisa disimpulkan ya teman-teman mengenai tentang bahasan yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa hukum perdata yang berlaku di Indonesia ini bukan merupakan karya orisinil dari bangsa Indonesia, melainkan hasil dari warisan penjajahan bangsa Belanda terdahulu, yang mana hukum perdata ini sampai sekarang itu masih eksis di Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui tentang sejarah dari peradaban atau mengenai tentang terbentuknya si hukum perdata di Indonesia ini, tentunya kita sudah ada gambaran ya, dan juga menggarisbawahi bahwa hukum perdata yang berlaku di Indonesia ini tentunya bukan merupakan karya orisinil dari bangsa Indonesia, melainkan dari bangsa Belanda, dari hasil warisan jajahan bangsa Belanda. Nah, itu secara singkatnya mengenai tentang sejarah terbentuknya hukum perdata di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang submateri yang keempat, yang terakhir, yaitu mengenai tentang sistematika hukum perdata. Nah, bisa kita lihat ya di sini, dari sistematika hukum perdata ini terdiri dari dua pengertian atau dari dua sistematika. Nah, yang terdiri dari apa saja? Yang pertama yaitu sistematika menurut ilmu pengetahuan atau sistematika secara material. Nah, apa saja itu secara sistem material itu? Yaitu yang pertama hukum perorangan. Nah, dari sistem material ini membahas mengenai tentang sistem perorangan, dan yang kedua yaitu mengenai tentang hukum keluarga, yang ketiga yaitu tentang harta kekayaan, dan yang keempat yaitu mengenai tentang hukum waris. Nah, itu merupakan dari sistematika hukum secara material. Dan selanjutnya yaitu sistematika menurut KUHP Perdata atau sistematika secara formil. Apa saja itu? Nah, itu terdiri dari beberapa buku ya, yaitu buku pertama tentang orang. Nah, buku pertama itu membahas mengenai tentang orang. Nah, yang kedua yaitu buku kedua mengenai tentang benda. Buku kedua tentang benda, dan yang ketiga yaitu mengenai atau buku ketiga itu tentang perikatan, dan yang buku keempat itu membahas mengenai tentang bukti dan daluarsa. Nah, buku keempat itu ya, dan yang buku keempat ini juga masih merupakan hukum acara perdata atau hukum perdata yang formal dimuat oleh HIRB atau RIB. Ya, HIRB ini merupakan bagian dari tata hukum HB yang masih berlaku sampai saat ini. Nah, begitu teman-teman. Setelah kita mengetahui dari definisi, sistematika, ruang lingkup, dasar hukum, secara sejarah dari terbentuknya hukum perdata pun, kita bisa mengetahui atau memiliki gambaran. Nah, di sini juga saya akan menyimpulkan bahwa hukum perdata ini merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik dari yang tertulis maupun tidak tertulis,
yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, baik dari secara hubungan kekeluargaan maupun dalam pergaulan dalam masyarakat. Nah, itu mengenai tentang definisi dari hukum perdata. Kita ulang lagi untuk mereview bahwa hukum perdata itu merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek yang lain, baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dengan hubungan dalam bermasyarakat. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga dalam hukum perdata ini memiliki dua macam, yaitu hukum material dan hukum formil. Nah, juga perlu digarisbawahi bahwa hukum perdata dan hukum dagang di Indonesia yang berlaku saat ini merupakan hasil dari warisan hukum bangsa Belanda. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.